Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala ta'ala kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Atas izin Allah lah kita semua bisa berkumpul di masjid ini, di komplek ini. Dan atas izin Allah pun saya bisa sampai ke sini. Adapun yang direncanakan jauh-jauh hari, bisa jadi kalau Allah tidak mengizinkan tidak jadi, bisa jadi. Kira-kira kalau nggak jadinya jadi kecewa nggak? Kecewa. Misalkan ibu mengundang seorang ustadznya nggak datang, kecewa? Kecewa. Ternyata nggak datangnya meninggal dunia, mesti kecewa. Sedih. Saya pernah Pak ngisi kajian khutbah nikah. Qadarullah di waktu itu ternyata hari Ahad itu saya harus masuk ke rumah sakit di Al-Islam. Agendanya itu di daerah Inus. Ternyata saya harus masuk ke Al-Islam. Lagi diinfus, ditelepon. Ustaz sampai mana? Tolong jangan kecewakan kami. Ini seumur hidup sekali. Saya video call, saya lagi diinfus ibu. Ustaz jahat. Aku nggak hanya sebenarnya itu emang luar biasa. Namun ini yang jadi ciri bahwa manusia itu tinggi pengharapan. Namun terkadang salah pengharapan itu bisa sangat mengecewakan. Ini bukan ngelesnya Ustadz ya Bu, bukan ngeles, tapi sebuah pengajaran pun buat saya juga. Saya juga suka gitu. Saya pernah datang ke satu masjid Pak, majlis taklim di Kopo, datang sepi. Saya kira belum mulai. Ternyata begitu saya buka, gak jadi, cancel. Ibunya lupa ngabarin. Subhanallah. Terus saya harus marah-marah sama siapa? Nggak bisa. Qadarullah aja udah begitu. Banyak kejadian yang luar biasa kadang, baik jamaahnya atau berapa banyak majlis taklim yang kecewa dengan diundang ustadznya nggak datang, atau ada yang kemudian segala sesuatunya. Cuman satu kesimpulan saya, kecewa itu hadir ketika Allah tidak jadi tujuannya. Ayo kita ulangi satu-satu. Kecewa itu hadir. Ayo ibu-ibu siap. Kecewa itu hadir ketika Allah tidak menjadi tujuannya. Ibu menikah dengan suami karena siapa? Karena Allah. Suami menikahi ibu karena siapa? Boleh suami nikah lagi? Kan tidak boleh. Ya, ini tanda ya ibu tidak kenal. Kita nggak. Beda kasus Ustaz gitu.
Tapi saya bukan masuk ke situ. Orang yang mencintai suaminya karena Allah, mencintai suami karena Allah, itu disebutnya as-sabiqun. As-sabiqun itu orang yang mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini cuman karena Allah. Dia udah nggak butuh apapun lagi, dia hanya butuh Allah. Karena dia tahu dan dia yakin bahwa Allah akan mencukupkan segala sesuatu. Udah simple. Saya kadang dakwah itu yang simple aja. Diundang datang, nggak diundang hayu. Yo simple. Diajak yo melu, kalau diajak ya ikut, kalau tidak diajak ya nyusul gitu. Saya miris Pak, saya tuh kadang sering ngedenger majlis taklim undang ustadz ini yo mahal, harus ada uang sekian puluh juta. Demi Allah saya nggak pernah deh. Harus jadi tujuan saya kalau diisi di satu tempat harus bayar sekian, kadang nombok. Karena mindset saya, pikiran dakwah itu yang membahagiakan, bukan saya yang bahagia. Bahagianya saya itu bukan karena dengan dunia. Belum bahagianya itu karena apa? Ya karena bisa dikasih fasilitas amal. Kayak salah satunya di sini. Kaget saya hitung-hitung yang kelihatan sama mata saya itu spanduk itu ada 3. Tadi masuk kompleks 1, yang di sini 1, yang bentuk panjang ukuran 90 kali 2 atau kali 3 itu Pak. Sama yang ini besar. Seumur-umur saya nggak pernah Pak punya foto segede gini Pak. Nggak pernah. Tapi dengan kecintaan warga GPA punya foto saya sebesar ini. Tapi meskipun ini sudah dicetak sebesar ini, ada 2, nanti beres tausiah akan jadi alas-alas ibu hidup. Saya pasti minimal Idul Adha jadi tempat nyiksikan daging. Saya ikhlasin dari sekarang. Jadi ibu dan bapak tidak usah merasa karago. Mau dipakai buat nuruban sound system boleh, barangkah boleh. Soalnya saya di kompleks saya Pak, saya tinggal di Marga Hyper nih di Kopo. Itu saya naik beca, itu sampingnya langsung banget saya tuh. Bapak yang menang di mana? Saya nggak apa-apa, saya udah ikhlas. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Majelis taklim Mar'atul Solihah. Ibu-ibu Mar'atul Solihah yang mana? Saya tahu. Pasti yang berbusananya sama. Tadi tuh janjian di grup WhatsApp Pak. Akhirnya makin mau hidungnya. Terus saya tuh acan gaduh. Abi kumaha mau diajakan. Kalau nggak punya kostum nggak diajakin. Boleh. Tapi bapak-bapak mah nggak ada yang berkostum. Bapak-bapak mah cuek bapak-bapak. Karena yang bersatu adalah hati. Mudah-mudahan Mar'atul Solihah juga yang bersatu adalah hati. Amin. Apa itu mar'ah? Ada an-nisa. An-nisa dan mar'ah beda. Nisa artinya perempuan. Kalau mar'ah istri. Kamu gimana coba? Perempuan sama istri. Perempuan sama istri bersama atau beda? Beda. An-nisa wanita jamak. Mar'ah satu. Mar'at al-mar'atu kal mir'ah. Wanita itu seperti cermin. Jika dipecahkan, apakah kaca-kaca cermin itu bisa disatukan kembali? Bisa. Tapi apakah bisa menimbulkan efek yang sama cermin dari yang sebelumnya dipecah? Tidak. Maka wanita ketika disakiti bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Oh betul loh. Karena mar'ah itu dekat sama kaca tadi, cermin. Maka yang sering dandan itu perempuan atau laki-laki? Ibu mah di kamar ngaca, di kamar mandi ngaca, keluar kamar mandi ngaca, keluar dari kamar ngaca, masuk mobil keluar mobil bapak mah cilu segede bagong ge anu
Gak apa kalau laki-laki mah kadang cuek kalau untuk dandanan biasa. Karena rijal, kakak kokoh laki-laki itu berwibawa, itu laki-laki. Wibawanya laki-laki itu ya Pak, dua. Satu dari takwa, dua dari harta. Itu wibawanya laki-laki. Makanya saya suka bilang ya, kalau ada laki-laki yang istrinya kerja juga dan gajinya lebih besar dari suaminya, kadang diinjak suaminya. 93% sekarang pernikahan di Indonesia itu perceraiannya 1 dari 4 pasangan di Indonesia itu cerai. 1 dari 4. Jawa Barat termasuk tertinggi, mohon maaf, populasi janda. Jawa Barat. Bahkan Jambu Batu itu banyak di Indonesia, di Jawa Barat. Janda manis baru beranak 1. Hati-hati ibu, suami ibu tolong dijaga ya. Konon Jambu Batu sudah tidak melihat tampang bu, yang penting bisa menafkahi dan membawa keridho ilahi. Janda itu nggak jadi hina, nanti kita kapan-kapan bahas. Nah, 1 dari 4, ini 93%-nya wanita itu menggugat cerai suami. Masalahnya apa? Ekonomi. Karena yang pertama kadang suaminya kadang tidak mau bekerja. Akhirnya terjebak juga suaminya juga kepada judi online. Yang kedua, judi online kita tuh sampai 300 triliun. Dibawanya ke Kamboja. Sekarang Kamboja ekonominya maju gara-gara judi. Dan yang main judi online kira-kira orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Karena menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Saya sedih kan Mbak? Udah miskin, nggak pernah sholat, judi lagi, wah itu fatal. Udah judi online, suaminya juga miras, minuman keras, miras. Dan yang ketiga KDRT. Yang lebih parah udah judi, nggak pernah sholat, minuman keras, KDRT, selingkuh lagi. 93% yang menggugat adalah wanita. Dari mana? Salah satunya yang paling besarnya, suami hilang marwahnya ketika tidak punya takwa dan juga tidak punya harta. Di sini saya bahagia sekali di komplek GPA saya bertemu dengan para suami yang punya harta dan punya takwa. Tadi sudah diberikan sambutan oleh Ustadz Dedi, oleh Bapak Imam, Pak RW dan Pak DKM memberikan sambutan. Di setiap warga sini saya masuk aja ada pos satpamnya. Itu ciri rumah yang ada di sini ekonominya menengah ke atas. Wajah-wajah tidak punya hutang itu memang ciri. Nggak ada tunggakan. Ini kayak enak. Untuk debt collector mau masuk ke sini tuh segen. Oh dicegat dulu sama satpam. Nggak bisa masuk. Jadi emang nggak punya hutang. Mudah-mudahan prasangka saya benar. Tapi kalau mau, saya punya amalan untuk melunasi hutang. Mau nggak? Oh ternyata banyak yang punya hutang. Tesnya Bapak. Ya. Dan lelaki punya takwa, punya harta. Apa ciri takwa? Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan, takwa itu adalah siapa saja yang mengupayakan dirinya untuk mendekat kepada Allah dan hanya mengharapkan ridho Allah, juga menjauhi larangan-larangan Allah karena ada rasa takut sama Allah. Jadi ada 2 outputnya. Takwa itu pasti ini, dia mengerjakan perintah Allah, mengupayakan. Ini yang menarik. Bahasa mengupayakan kalau dalam KBBI itu ya berarti siapa saja yang berupaya, yang sedang mengupayakan, belum tentu belum bener-bener banget, tapi lagi berupaya. Kalau masalah hijab, dia masih pakai hijab nyenglet misalkan, boleh nggak? Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Boleh nggak ada ibu-ibu yang pengen ikut pengajian handibody di sini tapi belum berhijab, tapi pakai hijab nyenglet dulu, boleh? Boleh. Ya namanya orang itu ya berproses. Maka ada kaidah dalam Rasulullah SAW menyampaikan, la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa besar. La kabirata, tidak ada dosa besar ma'al istighfar, kecuali semuanya dihapuskan dengan istighfar. Jadi seberapapun besarnya dosa kita, itu dengan istighfar beres. Tapi bukan berarti kita terus-terusan bermaksiat. La kabirata ma'al istighfar,
Wala soghirata ma'al ismi, dan tidak ada dosa yang kecil kecuali dilakukan terus menerus. Nah ini ada orang, dia punya dosa besar atau dia berdosa kepada Allah dan dia mengupayakan pengen berubah. Yang pertama, dia pengen datang ke masjid dulu, meskipun kadang masjidnya suka terlambat, atau mau sholat dulu, kadang subuhnya jam 9, boleh nggak? Ayo mulai ini bingung, boleh nggak subuhnya jam 9? Hah? Oh, buat pertama kali ya boleh-boleh aja. Kalau terus-terusan ya bermasalah berarti. Kalau pertama kali ya masih mending daripada nggak sholat subuh. Allahu Akbar. Oh Masya Allah, suami saya Ustaz, semenjak dengar tausiah Ustaz tadi malam, sekarang rajin sholat duha. Ternyata duhanya pakai kunut, tapi ternyata sholat subuh subuh duha. Maka ada yang mengupayakan meskipun pelan-pelan. Untuk pelan-pelan udah lebih bagus itu. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang suka menghina kemaksiatan seseorang dan ngerasa dirinya lebih baik, maka dia tidak akan mati kecuali dia melakukan kemaksiatan itu. Nah ibu kalau suka ngegibah, hati-hati. Kalau suka ngegibahin seseorang yang buruk, jadi begini ya, orang yang melakukan keburukan ibu omongin, meskipun itu benar, itu tetap jadi gibah. Apalagi siapa yang membongkar aib orang, kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang membongkar aib saudara muslimnya, maka suatu saat Allah akan bongkar aib-aib dia juga. Alhamdulillah. Tutup aib saudara kita. Kalau kita sering ngomongin orang buruknya, itu benernya tetap jadi gibah, salahnya jadi. Halo, assalamualaikum. Ngomongin orang benernya jadi gibah, salahnya jadi gibah. Jadi gimana? Jangan deh. Nggak usah ngomongin orang. Ibu nanyain tukang sayur boleh nggak? Boleh. Bu Haji, hai tukang sayur tos naliwat ke acan, boleh nggak? Boleh. Itu termasuk gibah bukan? Bukan. Gibah. Oh, gibah. Gibah yang diperbolehkan. Kecuali ibu bilang ini, cenah mada cenah kawin deui sih. Ini baru kasus. Nanya tukang sayur udah datang atau belum ya boleh, udah lewat atau belum ya boleh. Tapi mengorek-ngorek tukang sayur itu yang bermasalah. Jadi gimana Kang? Nggak usah ngomongin orang. Saya yakin karakter di masyarakat itu beda-beda. Mohon maaf, ada yang muslim, ada yang non muslim. Yang muslim pun punya cara pandang yang bisa jadi macam-macam juga. Bahkan kita kadang, saya suka bilang di beberapa masjid, lo nggak boleh jamaah itu membawa kesebagaian di dunianya ke dalam masjid, itu nggak boleh. Misal di kesebagaian duniawinya dia seorang pejabat, ketika dibawa ke masjid dibawa ke pejabatannya nggak boleh. Kalau dia di luarnya sebagai seorang komandan tentara, ketika masuk ke dalam masjid dibawa nilai-nilai komandannya sampai nggak boleh. Karena di masjid itu semuanya sama. Yang paling tertinggi jabatan di masjid siapa? Imam. Kalau imamnya lulusan SD, masih mau ngikut nggak? Kan nggak mungkin ketika kalau kata Kang Ibing, cek imam Allahu Akbar, terus makmumnya, emang keweh. Ada orang ada siapa mah SD, orang mah di masjid sama semuanya. Perbedaan di masyarakat ini yang kemudian tuntas sama apa? Sama nilai takwa, sama nilai Islam. Maka dimulai dari yang pertama, kata Rasulullah Muhammad SAW, stop ngomongin keburukan orang atau ngomongin orang, baik yang baiknya atau yang buruknya. Memuji orang itu boleh di belakangnya, nggak boleh di depannya. Kenapa? Karena pujian itu sama dengan ujian, racun. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah mengambil pasir ketika ada yang memuji beliau, itu mau dilempar sama pasir. Kenapa? Karena memuji beliau. Mengkritik seseorang, memberikan saran sama seseorang juga nggak boleh di depan orang banyak. Misalkan saya mau mengkritik Pak Dedi ketua DKM, saya sampaikan di sini, wah masjid ini kok gini, nggak boleh. Ketika ada yang tidak berkesesuaian, saya yang datang ke Pak Dedi atau saya mengundang Pak Dedi untuk ngobrol berdua. Enak nggak? Saya pernah melakukan kesalahan sesuatu. Ketika saya sedang jelasin, ada yang kelewat.
Ada yang kelewat. Saya diajak ngobrol, Ustaz, Afwan, tadi ada yang kelewat ini gini. Oh masya Allah begitu. Dan itu ada beliau luar biasa bagus. Kenapa? Karena yang diajak ngobrol cuma saya berdua, sama dia berdua. Saya pun sama kalau saya menasihati. Termasuk kalau kita ngomong sama istri, marah sama istri, nggak usah di depan komplek atau di depan orang, karena akan menurunkan marwahnya istri. Sebaliknya, istri nggak boleh menurunkan marwah suaminya dengan mencaci maki suami di depan publik, nggak boleh. Ya kalau misalkan suami lagi dangdutan, ibu panggil dari jauh gitu, kira-kira dia bikin malu nggak? Dia salah nggak itu kalau suami nyawer sama artis dangdut? Hah? Salah nggak? Suami sawer gitu, lagi joget gitu depan artis dangdut, ibu lihat, wah suami. Nah, apa yang akan dilakukan ibu? Ketika dibilangin sama teman ibu, itu tinggalin salah gimana? Ibu mau bilang apa? Hah? Ibu langsung ngomong gitu, emang gitu udah si etanya. Udah balik lagi artinya biduan sarwana. Kan ibu paling kalau udah sekarang udah gabung sama Mar'atu Solihah, ibu jadi astagfirullahaladzim, mungkin dia lagi hilaf. Saya deketin panggung, ibu deketin panggung kan, apa sini saya? Sini, tuh ya. Dari nyabak golok teh tadi. Harus. Kalau enggak di rumah baru kasih tahu. Tapi mohon maaf, suami nggak suka dinasihatin sama istri. Karena tadi karakternya, rijal itu yo tangguh, gagah, perkasa, berwibawa, rijal. Ibu nasehatin nggak mempan. Apalagi ibu ngambil video 1 menit dari TikTok di share ke WhatsApp suami, mualid tingali. Aduh bu, saya mah suka nemu karakter suami yang ketika dipuji soleh, ngadadak jadi tesoleh. Oh suami lagi ngaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lihat, masya Allah papa dapat hidayah. Langsung kata suami, Shadaqallah. Era suami mah kelihatan soleh teh malu ibu. Apalagi ke masjid sama ibu dicie-ciein. Oh, masya Allah, ayo mah ke masjid, si bapak mual deui ke masjid itu. Suami kalau udah jadi bener, udah dukung aja, alhamdulillah ya pak, semangat ya pak. Ya nggak usah gitu juga, kadang kesel. Biasa aja, istri saya mah nggak pernah. Istri saya nggak pernah nyuruh saya sholat subuh nggak dulu, nggak pernah. Padahal saya nggak pernah sholat, nggak pernah nyuruh sholat. Cara bangunin paginya itu bukan pah tekan deh kucepil mana ya tak, suara azan itu gitu. Nggak pernah. Istri saya kalau bangunin saya itu cuman, papa mau kopi atau teh atau mau roti? Mau kopi dah. Dia bikinin kopi, dia wudhu, dia sholat. Nggak pernah ngajak saya, karena dia orang psikologi. Dia ngerti suami itu laki-laki nggak senang didikte, nggak suka. Ibu dikte suami jangan, apalagi ngedikte Google Maps, jangan. Nurut aja. Maka seseorang itu bisa berubah, laki-laki ketika melihat contoh yang baik dari istri.